Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Abidin dari Prodi PAI kelas 1C. Saya akan membahas tentang perkembangan aliran filsafat positivisme oleh Auguste Comte. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Upaya penelitian dalam hal ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positivisme muncul abad ke-19 dimotori oleh sosiolog Auguste Comte dengan buah yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Latar belakang dan peranan yang dilakukan oleh Auguste Comte. Auguste Comte adalah tokoh aliran positivisme. Pendapat aliran ini adalah indera amatlah penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Karena kekurangan indrawi dapat dikoreksi dengan eksperimen. Melihat dari pernyataan Auguste Comte di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Comte lebih menekankan pada pengamatan dan diperjelas dengan eksperimen. Pandangan epistemologi menurut Auguste Comte. Epistemologi adalah teori dan sistem pengetahuan yang berhubungan dengan the nature, hakikat, ruang lingkup pengetahuan, asal mula pengetahuan, kemungkinan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, asumsi dasar dan reliabilitas, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan. Dalam kaitannya dengan filsafat ilmu, maka landasan epistemologi pengembangan ilmu artinya titik-titik tolak penelaahan ilmu pengetahuan didasarkan atas cara dan prosedur dalam memperoleh pengetahuan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah metode ilmiah. Berdasarkan uraian di atas, kita tidak perlu meninggalkan sama sekali paradigma klasik yang mewariskan tradisi penelitian dengan pendekatan empirik positivistik itu. Kemudian meskipun terdapat kritik teori, kita hanya ingin mendengarkan paradigma, pendekatan, ataupun perspektif yang lebih konseptual dan sanggup menangkap perkembangan teknologi komunikasi, informasi, dan media baru yang tidak cukup lagi hanya dengan mengandalkan perangkat analisis yang mungkin sudah lama. Diharapkan konsep positivisme Auguste Comte terus dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang lain. Kesimpulannya, jadi positivisme adalah aliran filsafat yang bersumber pada sesuatu yang nyata berupa fakta yang dapat dibuktikan oleh indera dan logika-logika yang positif dan bersifat objektif. Aliran ini mengesampingkan metafika atau sesuatu bersifat subjektif. Positivisme bukanlah suatu aliran baru dalam filsafat, tetapi hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme. Artinya, positivisme itu menyempurnakan metode ilmiah dengan memasukkan pentingnya penelitian dan ukuran. Dalam filsafat positivisme, Auguste Comte juga memaparkan 3 tahap perkembangan pemikiran manusia, yaitu tahap teologis, metafisik, dan positif, serta membagi ilmu pengetahuan menjadi 6 golongan berdasarkan taraf positivitas dan taraf kompleksitas dari masing-masing ilmu pengetahuan. Dalam kaitannya dengan sosial positivisme, merupakan doktrin Comte yang menjadi fondasi strategi rekonstruksi masyarakat. Bagi Comte, sosiologi merupakan puncak perkembangan positivisme dan menjadi pengusaha dari ilmu-ilmu sosial, sehingga sosiologi positivisme diharapkan mampu menjadi kunci kemajuan sosial di masa depan. Puncak dari pencarian kebenaran yang dilakukan oleh Comte dalam falsafahnya tentang hidup manusia yang membutuhkan hubungan dengan zat yang sempurna, yang diwujudkan dalam bingkai teori sosiologi. Dalam perkembangannya, positivisme tersebut banyak digunakan dalam ilmu-ilmu keislaman, termasuk ilmu dakwah.
Kontribusi Agus Comte dalam ilmu dakwah dikaji menjadi 3 landasan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.